Ya, baik. eh, Saat ini saya akan membuat tutorial untuk menjalankan fungsi login. Ya, jadi nanti sebelum kita mengakses halaman ini, kita harus melalui proses autentikasi terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengakses halaman tersebut lewat eh, field ini, ya, lewat username dan password. Kalau orang yang tidak memiliki akses, ya tidak bisa login ke sistem tersebut. Maka harus orang yang memiliki akses yang bisa menggunakan sistem tersebut. Jadi di sini saya buat database-nya database penjualan ya. Lalu di sini ada harus disiapkan tabel login. Di dalam tabel login tersebut terdapat field utama yaitu username, password, yang dimana ID-nya menjadi auto increment. Nah, itu pada form login yang kita sediakan, kita harus sesuaikan kembali. Fieldnya bernama username dan password. Coba kita buka ya. Jadi koneksinya kita hubungkan dulu. Database koneksinya ke penjualan ya, sesuai dengan nama database yang ini, penjualan ya. Nah, oke. Ini nama tabelnya, ini nama penjualan. Selanjutnya coba kita lihat file index yang loginnya sampai di mana ya. Yang ini ya. Buka. Oke. Ini bisa kita ganti login administrator. Kita bisa ganti login administrator. Kita lihat previewnya. Oh, maaf ini ya. Yang ini dia. Login administrator. Oke. Dan kita lihat apakah nama dari field ini sudah sesuai dengan nama database-nya atau belum. Nama tabelnya. Kita lihat ya. Class from group, username, class for username. Ini dia. Tipe password form control. Kayaknya sudah sama ya. Untuk lebih mempermudah, coba saya pakai Dreamweaver saja. Supaya tinggal dibuka untuk mempermudah. Lagi Bu. Untuk mempermudah, kita lihat ya. Saya lebih familiar ya menggunakan Dreamweaver karena sudah lama saya gunakan ini dan udah rasa nyaman sebenarnya. Ya, sudah rasa bisa kita close semua. Sini kita buka loginnya, htdocs php learn.
ya, teks. Oh, ini masih HTML ya. Kita harus rubah jadi PHP dulu. Save as index.php. Save. Nanti ini bisa kita close. Baru yang di sini bisa kita ini yang HTML-nya bisa kita hapus karena kita harus gunakan ekstensi PHP ya. Selanjutnya kita cek apakah namanya sudah benar username. Nah, ini belum ada nama ya. Di username harus sama dengan field in database. Ya, ini belum ada nama juga. Password. Sehingga jadinya seperti ini. Nah, yang tadi belum ada ini. Belum ada name dan ID. Sekarang sudah ada. Sama dengan ini ya. Yang tadi belum ada ini, sekarang sudah ada. Oke. Selanjutnya, ini saya gunakan Dreamweaver karena dia agak lebih instan. Kalau yang mau lanjut pakai Notepad tidak masalah. Nanti code-nya disesuaikan. Saya akan pasang hidden field kayak inputan yang lain-lainnya. Saya akan pasang hidden field. Sebentar saya close Dreamweaver-nya. Tidak bisa jalan. Jadi harap memperhatikan video-video ini ya. Kita tunggu sebentar sampai aplikasinya jalan dan ya, kita pasang hidden field seperti biasa ya. Di sini saya tinggal insert form hidden. Nah, sudah ada hidden. Kalau saya klik 2 kali, ini saya namakan add. Ini namanya fleksibel ya. Form 1. Kalau yang form 1 wajib. Kalau ini mau ganti nama apa saja terserah. Tapi saya lebih familiar. Lalu ini fungsi tombolnya. Tombol tidak ada fungsi apa-apa tanpa hidden field. Nah, seperti itu ya. Lalu saya butuh input form. Saya hanya copy paste saja. Nanti form ini saya ambil di sini saja karena form ini masih beda tulisan. Jadi kita pakai form yang ini. Nah, ini ya. Jadi kita hapus, kita ganti dengan form yang tadi. Ya, yang tutup formnya di bawah nggak perlu dihapus karena pasti sudah sama form. Ya, kalau sudah, kita akan melakukan proses coding untuk bagaimana menjalankan fungsi login ya. Fungsi login. Ya.
Jadi ada fungsi-fungsi yang harus kita jalankan. Jadi yang pertama seperti biasa kita hubungkan dulu dengan file koneksi .php. Lalu ada fungsi session start. Nah, di bawahan PHP sudah ada ya session start. Di mana fungsi session ini kita gunakan pada waktu kita akan menjalankan session pada autentikasi dan front office yang kita buat. Selanjutnya kita buat perintah fungsi tombol ya, seperti yang biasanya. If I set post. Nah, fungsi add yang tadi ya kita pakai. And string post add form 1. Username. Nah, ini kita ambil field username yang kita bentuk tadi. Lalu kita arahkan kembali ke database biar tidak jadi, sebenarnya tidak masalah, tapi kita arahkan kembali aja. Penjualan, karena nama database sana kan penjualan. String koneksi. Lalu di sini kita jalankan query-nya ya. String SQL sama dengan di sini kita menggunakan fungsi select karena dia akan memilih. Jadi fungsi select itu tujuannya adalah untuk memilih ya, bukan menampilkan, karena pada fungsi menampilkan sama memilih sama dia. Dia pakai fungsi select. Select bintang from login. Nah, nama tabel kita kan login. Where username ya sama dengan username and password sama dengan password ya. Fungsinya seperti ini ya, username, password. Lalu string query MySQL query sama ya, sama dengan fungsi menampilkan data. String koneksi. Sini kita pakai validasi saja langsung. Or die MySQL error. Jadi kalau tidak terhubung dia akan menyatakan error. Ya, seperti itu ya logikanya. Lalu string exist. Nah, apakah data tersedia atau tidak? Nah, string exist sama dengan MySQL apakah dia terdata di tabel atau tidak. Nah, ini fungsi yang dia cari ya, seperti itu. Lalu string data sama dengan MySQL fetch array. Nah, string query ya, seperti ini ya. Jika dia tersedia ya, lebih dari satu, berarti dinyatakan apabila dia tersedia lebih dari satu, maka dia akan melakukan proses ya, pengecekan pada session. String session username. Oke, sama dengan username. String session password sama dengan string password. Sama dengan string password. Nah, seperti itu. Kalau dia lakukan pengecekan dan dia berhasil
mendapat data yang cocok pada database, maka kita akan harapkan dia eh, berpindah halaman. Nah, location kemana kita akan berpindah? Berarti kita login dari sini, dia akan berpindah ke admin index ya. Admin index. Berarti di sini kita buat admin index titik php ya. Dia masuk ke folder admin, dia cari file index. Lalu kita exit saja. Nah, sekarang kita akan cocokkan. Di sini dia perintahkan cari di tabel penjualan, dari database penjualan dan tabel login. Ya, sekarang kita lihat data kita sini masih kosong ya. Coba kita tambahkan. Di sini kita tambahkan username-nya Budi, passwordnya Budi 123. Kita buat dua sesi ya, dua user. Budi, lalu tambahkan contohnya di sini Naldi. Oke. Naldi 123. Otomatis ini adalah dua akun yang berbeda ya. Seperti ini. Ada username Budi dan Naldi. Coba kita running di sini. Kalau kita isi sembarang, tidak sesuai dengan di database, dia tidak akan berpindah halaman. Budi, Budi 123. Ya. Nah, kalau sesuai database, dia langsung berpindah halaman. Oke. Kalau pakai nama Naldi, ya ini ya. Password saya Naldi 1234. Tapi saya salah tulis. Naldi 1235 contohnya. Passwordnya keliru ya. Tidak bisa login. Tapi kalau dia Naldi 1234, dia akan berpindah. Jadi sesuai dengan data yang ada di database. Ya, dia cek situ. Nah, lalu di bagian sini, coba proses login berhasil ya. Oke, login berhasil. Dan di bagian sini, open, kita modifikasi lagi di bagian front office itu. Nah, coba kita cari tulisan yang di sini kita akan memberitahu siapa yang login. Nah, maka fungsinya adalah seperti berikut. Kita pasang perintah session. Setelah session tadi kita lempar, di sini harus kita tangkap. Caranya session start. Nah, kita mulai kembali. Jadi logikanya setelah session kita lempar, kita harus menangkap kembali. If string session sama dengan username, sama dengan false, header location index titik php. Oke. Nah, header location index titik php. Oke. Nah, kita akan menangkap. Maksudnya kalau yang login Budi, nanti adminnya akan memberitahukan, halo Budi. Nah, ini kayak kita gunakan akun Facebook dan lain-lain. Jadi setidaknya kita akan membatasi pengaksesannya. Lalu di sini kita lihat ada ini ya. Yang saya mau di saat Budi login di sini tulisannya Budi. Di saat Naldi login di sini Naldi. Kita cari jQuery scriptnya ya. jQuery script. Nah, ini ya. Ini kita ganti dengan kode ini. Echo ya. Kembali kita tangkap lagi session yang kita lempar tadi. Username.
Oh, maaf, di sini tutup lagi. Ya, coba kita arahkan kembali. Kita lihat apakah sessionnya berhasil. Budi 1 2 3 login. Halo, ini Budi. Nah, atau bisa kita tambah nanti di sini. Halo, selamat datang. Halo, halo. Ini saja. Nah, biar lebih apa? Komunikatif ya, sistemnya lebih familiar ya. Jadi kalau saya login Budi 1 2 3. Di sini dia akan bilang, "Halo Budi." Ya, selamat datang Budi. Nah, kalau saya login juga pakai Naldi, Naldi 1 2 3 4. Halo Naldi. Nah, ini nanti fungsi session ini akan kita bawa. Kita akan buat fungsi nantinya proses penjualan supaya di sistem penjualan ini akan ketahuan di saat proses penjualan ini siapa yang ketika ada kesalahan penjualan, ada kesalahan penginputan, sistem ini akan mendetek siapa yang melakukan kesalahan dari sekian banyak operator, siapa yang melakukan kesalahan. Kita bisa mengambil data dari session ini. Akan saya ajarkan pada video ini sampai sistem ini akan jadi selesai. Oke. Nah, sampai di sini eh, silakan dicoba dulu supaya semua dapat menyesuaikan dengan materi yang sedang berjalan. Terima kasih, selamat mencoba.